Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang hari-hari Tuhan percayakan bagi kami. Berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh hidup dan kami boleh menikmati berkat-Mu di tahun 2022 ini ya Allah. Hari-hari ini Tuhan, oh kami hanya rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang masih setia akan Kau hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku datang.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami sangat-sangat percaya bahwa Engkau senantiasa ada untuk kami semua. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan kami percaya mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kasihi dan hormati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami mendengarkan firman. Mari penuhi hati kami dengan Roh Kudus, agar setiap firman yang akan kami dengar menjadi berkat dan hidup di dalam hati kami, memimpin hidup kami, sehingga pengenalan akan kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus semakin bertumbuh di dalam hidup kami dan memimpin kami di dalam kedewasaan iman untuk menjadi jemaat yang setia dan taat sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Evi Education Dia. Saya melayani Gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Ceper Kota Tangerang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Santoha Tatang yang telah beri kesempatan buat saya hari ini melayani di Gereja GBI God's Zone ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 8 ayat 37. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya seorang atlet ia dapat meraih kemenangan kalau ia mempersiapkan diri dengan baik. Dimulai dari latihan ringan hingga sampai terlatih. Dan ketika waktunya untuk lomba, ia harus mencurahkan semua perhatiannya, kekuatannya, strateginya. Dan ia harus juga melakukannya dengan tepat agar ia dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu kemenangan. Kalau dia seorang pelari, ia harus sampai pada garis finish dan menjadi juara. Tanpa sebuah perjuangan dan pengorbanan sebelumnya, semuanya itu menjadi sangat sulit bagi seorang atlet untuk memenangkan perlombaan yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba merenungkan ketika saya membaca firman Tuhan ini. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukankah sukacita seorang atlet, sukacita seorang yang meraih juara ketika mereka mengangkat piala, itu sangat luar biasa. Tetapi dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini sesuatu yang dahsyat dan perlu kita renungkan bersama-sama. Makanya kehidupan Kristiani kita harus jaga baik-baik. Karena pemberian Allah yang begitu mahal bagi kita. Tidak sembarang orang bisa menerimanya dan mendapatkannya. Tidak semua orang bisa terbuka hati. Tapi kalau saya dan saudara diberi kesempatan untuk hidup dalam kasih karunia Allah dan menerima Kristus dan hidup dalam pengenalan akan firman, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah yang disebut kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita diberikan kekuatan untuk dapat menjadi seorang pemenang. Kita diberi kemampuan untuk sampai pada garis finish. Kita diberi kekuatan untuk bisa bersukacita dalam perjalanan iman kita di bumi ini, sehingga kita bisa sampai pada garis finish dan mampu mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada dan kita kuat itu karena kemurahan Allah, bukan karena kekuatan kita. Kalaupun Tuhan izinkan ada berbagai pergumulan, saya percaya bahwa apa yang dijanjikannya di dalam firman Tuhan
Ia akan memberikan kemenangan. Itu pasti terjadi. Sebab sesungguhnya dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, ayat 9 dan ke-10 berkata demikian. Sebab berkata demikian. Diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita adalah sebelumnya seteru Allah, tetapi karena kasih karunia-Nya kita mendapatkan bagian. Bahkan disebut kita adalah ahli waris kerajaan surga. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Seseorang yang tidak melewati perlombaan seperti atlet, tetapi ia menang. Wow, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang tidak naik di atas kayu salib dan mati, tetapi ia hidup dan layak masuk surga. Bukankah sebuah kemurahan Allah yang luar biasa? Maka saya dan saudara harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dan menghargai pemberian Allah ini. Bukan karena cuma-cuma kita anggap sepele dan kita hidup sesuka-suka kita. Tidak. Kita harus menghargainya. Sebab kita tidak mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan keluh, tidak mengeluarkan keringat, tidak juga mengeluarkan air mata. Tidak harus sampai teriak ketika dipaku di atas kayu salib. Tapi saya dan saudara layak menerima kemurahan Allah dan segala yang baik dan keselamatan yang Ia sediakan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus kita lebih dari orang-orang yang menang? Saya melihat ada 3 hal yang perlu kita pelajari hari ini dari tulisan firman Tuhan yang dicatat oleh Rasul Paulus, bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini: orang beriman akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Di ayat 31 dan di 32 berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Orang beriman akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Saudaraku, satu hal yang harus Anda pahami, bahwa kehidupan yang dialami oleh setiap orang percaya tentu memiliki rasa yang berbeda. Pengalaman hidup yang jauh lebih aman dan tenang daripada orang-orang yang hidup tanpa Kristus. Walau di dunia ini mereka mungkin sama-sama akan merasakan terik panas matahari, hujan dan dinginnya malam hari. Tetapi satu hal, mereka mampu berdiri dan mengatasinya karena ia tidak hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya. Tetapi ada Roh Allah yang menuntun dan memberikan kelegaan. Ada Kristus yang memberikan kekuatan. Sebab ia akan mendapatkan kekuatan baru. Karena yang menyertainya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, yang tidak tertandingi. Maka jangan heran Daud berkata, di dalam perjalanan dan pengalaman imannya bersama dengan Tuhan, ia berkata di dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Mengapa bisa terjadi demikian? Raja Daud berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Di ayat yang ke-9. Siapa yang mengandalkan Tuhan?
Siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan kekuatan baru. Ia tidak akan dipermalukan dalam segala perkara, dalam segala perjalanan hidup yang sedang ia lalui di dalam dunia ini. Ia mampu mengatasinya karena ada jaminan dari Tuhan. Katakan amin. Mazmur 68 ayat 35 berkata, Allah adalah dahsyat dari tempat kudus, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Ia memberikan kemenangan, pertolongan, kemampuan menghadapi segala persoalan, segala tantangan. Ia akan memberikan kekuatan sehingga mereka mampu dan menjadi pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia. Ia tahu kemampuan kita. Maka Ia memberikan Roh-Nya. Kekuatan itu melimpah-limpah tercurah dalam hidup kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu hal yang pertama yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Karena kenapa? Karena kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus menjadi pembela bagi kita. Kristus menjadi pembela bagi kita. Ayat 34 berkata demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudaraku, kematian Kristus dan kebangkitannya bagi kita adalah satu tindakan kasih Allah dalam hidup kita, agar menerima kuasa itu dan merasakan kuasanya di dalam menjalani hidup kita di bumi ini. Air mata serta penderitaan yang telah kita alami hari-hari ini menjadikan kita lemah dan tak berdaya menghadapinya. Ia mencoba menyeret hati kita untuk melupakan Allah Sang Penolong. Si jahat membuat masalah itu seakan-akan besar, tetapi Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, Allah bekerja dan memberikan kemenangan bagi kita yang berdosa ini. Melalui Kristus kita menerima pembelaan-pembelaan yang sangat berarti dan kita butuhkan. Walau iblis mencoba mendakwa kita, semua itu gugur karena pembelaan Kristus bagi kita. Tuhan Yesus tahu bahwa kita lemah. Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak mampu. Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak bisa keluar dari keterikatan dosa itu. Tuhan Yesus tahu bahwa kita terbatas. Maka Ia hadir, Ia datang, memberikan nyawanya. Itulah cara pembelaan Tuhan. Melalui darahnya kita dikuduskan, sehingga kita dilayakkan di hadapan Bapa. Apa yang menjadi permohonan kita? Karena kita anaknya, Ia akan mendengarkannya. Pembelaan Kristus nyata melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Maka dikatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata demikian. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab itu Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pembelaan yang kita terima dari Kristus bukan hanya sementara, tetapi selama-lamanya. Hari ini ketika saudara datang dan menghampirinya, membuka hati dan berkata, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu, saya percaya Ia akan menolongmu, Ia akan memulihkan, dan Ia akan melawat hidupmu. Ia membela kita dalam keadaan apapun. Ketika Ia datang ke dalam dunia, Ia menyembuhkan banyak orang sakit, Ia menjernihkan mata yang buta, Ia menghidupkan yang mati. Itulah caranya Ia membela kita dari segala keterikatan dan kuasa dosa yang mencoba membuat kita lemah dan tidak berdaya dan tidak mendapatkan kehidupan yang selayaknya.
Dikatakan selama pelayanan Tuhan Yesus Kristus di bumi, Ia berdoa bagi mereka yang terhilang, karena Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Dalam Lukas 19 ayat 10, bagaimana Ia menemukan Zakheus yang berdosa, yang jauh dari kebenaran firman Allah, cara-cara hidupnya, dan ia terselamatkan. Ia mendapatkan pembelaan ketika Kristus memanggilnya dan menghampirinya. Bahkan dikatakan di depan takhta Bapa, Ia menaikkan doa syafaat bagi kita. Semua itu Ia lakukan agar kita tidak terhilang dan menerima kemenangan-kemenangan yang telah Ia janjikan. Ia adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Saudaraku, tanpa Kristus kita akan mudah jatuh dan terhilang dari kasih Allah. Kristus tidak ingin kita menjadi orang-orang yang lemah, yang hidup tak berdaya, yang tidak mendapatkan bagian dalam kasih karunia Allah. Kristus memberi kemenangan, Kristus membela kita, Kristus memberikan kita kekuatan, sehingga kehadiran kita menjadi seperti orang-orang yang menang. Wow, saudara tidak perlu bertanding, tetapi Ia ada membela Anda. Saudara tidak perlu mempersoalkan, berdebat, membela diri. Ia hadir memberikan ketenangan melalui pembelaan Tuhan Yesus. Hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga dikatakan kasih Allah di dalam Kristus memberi kemenangan setiap hari bagi kita. Di ayat 38 dan 39 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kasih Allah di dalam Kristus memberi kemenangan setiap hari bagi kita. Perhatikan Bapak Ibu, kemenangan setiap hari bagi kita. Wow, luar biasa. Saudaraku, Anda harus mengimani dan sungguh-sungguh hidup di dalam perkataan firman Tuhan. Sebab kalau tidak, kita akan mudah ditipu oleh si jahat. Karena sifat manusia lebih mempercayai apa yang mereka lihat, yaitu keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar mereka. Artinya manusia itu tidak mudah percaya. Jangan heran kalau Thomas harus mencucukkan jarinya untuk melihat apakah benar Tuhan Yesus ini hidup atau tidak, apakah benar Dia atau tidak. Oleh karena itu iblis mencoba menggunakan apa yang dilihat oleh manusia sebagai sebuah persoalan yang sangat besar dan menakutkan. Si jahat mencoba mempengaruhi mata dan hati manusia agar mereka melupakan kemenangan yang Kristus telah berikan di atas kayu salib. Oleh karena itu jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Usahakan firman itu yang tertanam di hatimu dan pikiranmu, agar kemenangan-kemenangan itu kita bisa menemukannya, mendapatkannya dalam seluruh aktivitas kita setiap hari, sehingga tidak terkecoh dengan cara-cara tipu muslihat iblis. Saya masih ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid ketika mereka ada di atas perahu, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Bagaimana si jahat mencoba membuat murid takut. Ia memperhadapkan persoalan melalui angin dan badai yang begitu besar di mata mereka, sehingga hati mereka takut. Padahal mereka memiliki Kristus. Mereka memiliki kemenangan dari Tuhan. Ada pembelaan dari Tuhan. Tetapi karena hati mereka tidak pada firman, ketakutan itu mencoba menguasai mereka. Saudaraku, kasih Allah di dalam Kristus adalah satu kemenangan yang besar yang tidak akan pernah habis di dalam hidup kita.
Ia hadir di dalam segala aspek hidup kita. Apapun yang kita hadapi, Ia hadir menolong. Dan Ia memberikan kemenangan. Maka firman-Nya berkata dalam Mazmur pasal 44 ayat 7, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Ialah yang memberi kemenangan terhadap kita. Manusia terbatas. Manusia tidak memiliki kekuatan. Karena kita adalah debu. Maka diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyadari bahwa satu-satunya pertolongan dan kemenangan ia hanya dapatkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Ia berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia memberikan pertolongan, sukacita di tengah-tengah badai hidup yang datang mencoba menghampiri, menguji iman kita. Ia memberikan satu sukacita, kasih-Nya melimpah-limpah, sehingga saya dan saudara tetap seperti orang-orang yang menang. Oleh karena itu kita harus patut bersyukur kepada Allah, karena Ia telah memberikan kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus menghormati-Nya, memuliakan Dia setiap saat, menaikkan pujian dan berkata Engkau baik. Saudaraku, Tuhan ingin kita memuji dan menyembah Dia setiap saat. Oleh karena itu janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Tetapi rendahkanlah hatimu, hidupmu di hadapan Tuhan, dan imanilah setiap firman, dan hiduplah di dalamnya. Sebab itu, karena dikatakan dalam firman, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Oleh karena itu kita yang sudah mengikut Tuhan, setialah dan jangan pernah buat iman kendor. Kalau engkau dipilih menjadi seorang bapa dalam rumah tanggamu, setialah, pimpinlah rumah tanggamu dengan baik. Kalau engkau seorang karyawan di tempat engkau bekerja, bekerjalah dengan baik dan setia. Lakukanlah hal-hal yang baik, karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kemenangan untuk memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Oh haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir khotbah ini saya mau katakan demikian. Kalau saudara belum membuka hati menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, hari ini saya mengajak saudara, terima Dia, buka hatimu, dan percayalah kepada firman. Saudara boleh mengangkat tangan dan berkata di dalam hatimu dengan satu komitmen, Tuhan, aku mau mengikut Engkau sungguh-sungguh, karena sesungguhnya Engkau mengasihi aku, dan Engkau tidak pernah melupakan aku. Kalaupun ada pergumulan-pergumulan yang kau hadapi, semua itu untuk mendewasakan imanku di dalam mengenal Engkau. Teguhkan hatiku. Saya percaya saudara, ketika saudara mengangkat tangan dan mengambil komitmen di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan memenuhi. Roh Kudus akan memberikan ketenangan bagi jiwa, dan Roh Kudus memberikan kepastian bagimu bahwa kau adalah anak.
Dan ketika damai sejahtera itu menguasai hatimu dan menguasai pikiran, ia memberi engkau pengertian yang luar biasa bahwa engkau adalah anak, engkau berharga di mata Tuhan, engkau layak mendapatkan yang baik, dan Allah hadir di dalam hidupmu. Saya percaya setiap kita yang membuka hati dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Ia akan mendapatkan pembelaan setiap hari dalam seluruh aktivitas yang Tuhan percayakan, maupun dalam segala pergumulan persoalan hidup yang dialaminya. Ia akan selalu menang, dan ia akan mengalami kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Ia akan terima sampai Tuhan datang. Tuhan berkati kita, Tuhan menyertai kita semua. Salam. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami agar tetap kuat dan memiliki keyakinan yang kokoh. Sebab sesungguhnya Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami di dalam dunia ini. Oleh karena itu mampukan kami mempraktekkan kehidupan iman percaya kami di dalam setiap perjalanan yang Engkau percayakan menjadi aktivitas kami di bumi di dalam melayani. Kami percaya kekuatan, pembelaan, kemenangan itu sudah menjadi milik kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu GBI God's Son. Mari berkati mulai hamba-Mu Bapak Gembala Pendeta Santo Atata dan seluruh pelayan dan jemaat yang ada, agar mereka tetap setia dan melayani sampai Tuhan datang. Limpahkan kekuatan dan kasih di dalam kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat. Bapa yang melimpah kasih karunia memberkati hidupmu. Kasih Tuhan Yesus menjaga dan membela-Mu sampai kesudahan zaman. Dan penyertaan dari Roh Kudus tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga engkau bijak dan engkau kuat di dalam iman mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.